Selamat sore, saya Heri Saputra. Hari ini saya akan memandu menjadi moderator Bapak Ibu sekalian untuk bicara mengenai Building of the Future, gitu ya. Jadi hari ini, acara ini masih bagian dari rangkaian acara Innovation Summit yang kita adakan 2 hari, hari ini dan besok. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu diskusi panel mengenai sekali lagi Building of the Future. Oke, jadi konteksnya jelas, kita akan bicara bagaimana peran dari teknologi digital terutama di sistem kelistrikan dapat menunjang, mempercepat atau mengakselerasi pertumbuhan green building di Indonesia dan tentunya juga ini merupakan satu bagian inisiatif dari sustainability kita. Oke, untuk itu sore hari ini sudah bersama kita semua 3 panelis yang keren-keren. Saya akan perkenalkan satu persatu. Pertama adalah Bapak Didit Waskito, Koordinator Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan SDM. Terima kasih Pak Didit. Berikutnya saya perkenalkan yang ujung sana, Pak Jimmy Siswanto Juwana, Core Founder Green Building Council Indonesia. Selamat sore dan terima kasih Pak sudah hadir. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya Pak Eka Himawan selaku CEO dan juga Co-Founder dari Surya Daya Indonesia. Terima kasih dan selamat sore Pak Eka. Oke, untuk set the context Bapak Ibu semua, kalau kita bicara mengenai building segment, building industry, saya rasa akhir-akhir ini building industry sedang mengalami transformasi yang luar biasa besarnya. Kita bisa melihat di satu sisi yang namanya digitalisasi itu berkembang sedemikian cepatnya yang artinya permintaan akan energi listrik juga akan meningkat secara signifikan. Itu satu sisi. Di lain sisi kita melihat yang menjadi hot topic selama ini yang terus juga dibicarakan mengenai sustainability. Termasuk di dalamnya kita bicara mengenai perubahan iklim, dan juga yang gak kalah penting mengenai transisi energi. Oke, itulah hot topic yang membuat kita pada waktu kita semua ingin membangun suatu gedung, merenovasi sebuah gedung, akan berpikir ulang bagaimana gedung yang kita bangun, yang kita renovasi bisa masuk ke dalam standar yang namanya Building of the Future. Kurang lebih konteksnya akan seperti itu, tapi sebelum kita bicara lebih jauh, saya akan bertanya kepada para panelis di sini. Saya ajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video yang sudah disiapkan. Kalau tidak keberatan, minta tolong diputar dulu videonya untuk set the context apa yang akan kita bahas hari ini. To be hyper-efficient, resilient, and sustainable, buildings need to be more digital and more electric. And it all starts with power digitalization, the foundation of power availability and active energy management. Innovation and technology make it faster, easier, and more affordable than ever to retrofit your building's electrical system. Replace old protection relays with new cyber-secure, high-performant devices with built-in arc flash protection. Upgrade old circuit breakers to smart breakers with embedded Class 1 metering and IoT-ready connectivity. Install thermal sensors in electrical panels to optimize maintenance and prevent fires. Replace old capacitor banks with smart power factor correction for greater efficiency and savings. Retrofit electrical panels with digital sensors for continuous energy monitoring and data collection. And install power conditioning to ensure equipment always has clean power. Connect to power management software to monitor energy usage and diagnose problems, and partner with expert service providers to get decision support and ensure system performance. Retrofit your electrical system, connect to software, and leverage digital services. Power digitalization, taking buildings from gray to green. Hyper-efficient, resilient, sustainable. Welcome to your Building of the Future. At least ada 4 pilar. Yang pertama kita bicara mengenai sustainable. Yang kedua kita bicara mengenai resilient. Ketiga kita bicara mengenai hyper efficiency. Yang keempat adalah people centric gitu ya. Nah itu sudah jelas dan juga kita lihat jelas dari video ini. Bagaimana suatu digital sistem kelistrikan dapat membantu dalam hal efisiensi tenaga listrik dan juga efisiensi dari operasional sebuah gedung. Oke, saya akan masuk ke sesi intinya yaitu tanya jawab. Saya akan mulai dari Pak Didit, Pak. Udah siap, Pak? Pak, kita bicara sekarang mengenai konsep green building gitu ya. Kita bicara juga banyak mengenai sustainability, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, dari sisi regulator, Pak, dari sisi pemerintah, Pak. Apa sih Pak kebijakannya untuk mendorong supaya adoptionnya lebih cepat lagi di Indonesia nih Pak?
Baik, terima kasih Pak Heri. Eh, Kebetulan dari pemerintah, khususnya di Kementerian SDM, kami di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kalau dari si pemerintah, eh, green energy itu mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapin, kita jalanin. Walaupun ada dibilang Indonesia memiliki cadangan batu bara dan lain sebagainya. Tapi tuntutan global bahwa green energy harus jalanin. Makanya pemerintah melakukan regulasi-regulasi yang tentu bersifat green. Baik di RUPTL yang lebih condong ke EBT, misalnya target 23% EBT di 2025. Terus dari PP 70 tahun 2009 di mana konservasi energi terus digaungkan. Terakhir juga ada Permen SDM 14 tahun 2021 terkait penerapan standar kinerja energi minimum untuk peralatan pemanfaat energi. Jadi yang kayak AC itu harus ada semacam sertifikat gitu ya. Dan itu nanti di Permen 14 tahun 2021 itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan. Bagaimana mendapatkan sertifikat, kepada siapa untuk mendapatkan sertifikat semacam LS Pro, lembaga sertifikasi produk. Terus ada lagi Permen 26 2021 terkait PLTS atap, rooftop. Jadi kita atur, kita permudah gimana masyarakat dapat mengembangkan PLTS atap untuk kebutuhan listrik. Di samping PLN tentunya ya. Dan banyak lagi. Terus dari sisi transportasi juga, Kementerian SDM terus mendorong ikut membantu perkembangan EV, electric vehicle atau kendaraan bermotor berbasis listrik. Tentu di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Kementerian SDM lebih concern ke perkembangan SPKLU-nya Pak. SPKLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi charging station itu terus kita kembangkan, kita dorong melalui Permen 13 tahun 2020 dan insya Allah segera direvisi juga. Intinya semuanya inginnya green gitu. Jadi secara regulasi sebenarnya payung regulasi sudah ada nih Pak ya. Iya. Hanya bagaimana nanti topiknya accelerate aja gitu ya Pak. Yes. Oke Pak. Pak Jimmy, mau nanya sedikit nih Pak. Kita bicara mengenai konsep green building Pak. Oke, sebenarnya hal apa sih Pak yang harus diperhatikan Pak pada waktu kita mau mendesain, membangun supaya masuk dalam kategori green building itu sendiri Pak? Baik, jadi kalau kita lihat film yang tadi, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Heri mengenai 4 pilar tadi, maka sebetulnya ada korelasi antara konsep green building dengan film dan apa yang disampaikan Pak Heri. Yaitu dalam green building ini ada 5 hal yang penting. Pertama adalah bagaimana komunitas bisa nyaman. Kedua, bagaimana tercapainya efisiensi energi. Yang ketiga, bagaimana kita menciptakan mutu udara dalam gedung karena 80% manusia hidup dalam gedung. Kemudian yang keempat, bagaimana kita melakukan konservasi sumber daya alam termasuk mencegah polusi dan sebagainya. Dan terakhir, bagaimana kita melakukan konservasi air. Dan semua itu bisa dikemas dalam satu pendekatan yaitu pendekatan digitalisasi. Thank you. Jadi digital itu penting ya Pak ya? Ya. Untuk mendesain satu green building itu sendiri ya Pak. Menarik Pak. Lanjut mengenai digital nih. Sekarang saya mau nanya sama Pak Eka selaku praktisi di bidang usaha energi baru terbarukan. Pak, seberapa penting sih Pak mengenai digital itu diterapkan supaya bisa nge-boost yang namanya green building konsep ini Pak? Di bisnis Bapak nih terutama. Ya, terima kasih Pak Heri. Kebetulan kalau misalnya ngomongin digital, saya memang udah darah daging saya tuh digital karena sebelum ini kan e-commerce, itu apa startup saya e-commerce sebelumnya gitu. Jadi emang kalau ditanya saya digital itu number one for sure. Oke. Kalau specifically untuk industrinya saya, kita itu kan Surya ini provider untuk solar panel, Ya. untuk commercial and industrial building ya di mana kita kasih zero capex untuk customer. Nah, untuk bisa kita maintain itu semua customer punya lokasi, kan mereka kan tidak perlu keluar investasi, mereka hanya bayar sesuai dengan saving yang bisa kita generate gitu ya. Oke. Jadi digitalisasi itu sangat-sangat penting karena kita nggak mungkin setiap gedung itu kita ada orang gitu kan.
Nah, setiap gedung itu kita mau nggak mau kita taruh sensor, monitor yang dimana of course provided by Schneider. Dan kita apa tuh namanya? Kita pakai semua informasi itu dan kita paketin jadi satu untuk cari tahu misalnya produksinya turun gitu kan, apakah ini turun karena cuacanya atau karena memang mataharinya lagi turun gitu kan. Nah, sehingga digitalisasi ini sangat penting karena kita punya sensor untuk liatin mataharinya, sensor untuk liatin temperaturnya, sensor untuk liatin pemakaian listriknya, sensor untuk segala-galanya basically lah ya. Nah, itu kita ada software layer yang kita build on top of all of this yang akhirnya keluarin informasi-informasi ke kita untuk kasih tahu, oh ini saatnya kita maintenance, oh ini kita harus billing ke customer sekian gitu. Digitalisasi sangat-sangat core untuk ini semua. Jadi kalau dengar cerita Bapak nih Pak, dari the whole life cycle project Bapak, setiap cycle-nya itu pakai digital nih Pak ya? Setiap phase dari project itu sendiri Pak ya? Sangat begitu Pak. Itu untuk operation maintenance saja digital, belum lagi yang waktu kita approach customer juga sangat-sangat digital. Itu ya. Oke Pak, thank you Pak jawabannya Pak. Berikutnya saya kembali ke Pak Didit Pak. Pak tadi kita bicara mengenai regulasi yang sudah ada Pak. Sekarang kan pertanyaannya kan Pak, dukungannya dari pemerintah itu seperti apa Pak? Supaya itu nggak cuma jadi regulasi, tapi semua pelaku usaha pengen ke arah itu gitu Pak. Jadi dukungannya nih Pak sekarang. Iya. Saya nggak tahu Pak bedanya dukungan atau sentilannya gitu loh Pak. Iya, baik, terima kasih. Kalau emang pemerintah, pasti satu ngomongin pemerintah, pasti ujungnya regulasi gitu ya. Oke. Dukungannya terus kita melakukan semacam sosialisasi, terus mendengarkan dari stakeholders, di mana ada bottlenecking misalnya terkait regulasi yang mentok, ya kita segera merevisi regulasi tersebut. Kayak contoh misalnya PLTS rooftop, kita berapa kali berubah, peraturan berubah, permen berubah, bukan tujuannya berubah-ubah enggak, karena melihat situasi kondisi gimana itu terus diakselerasi gitu ya. Terakhir permen SDM 26 2021 terkait PLTS atap gitu ya, tujuannya mempercepat. Kalau kurang cepat kita rubah lagi regulasinya, kita percepat lagi. Seperti itu poinnya, emang pemerintah lebih ke legal ya, lebih ke regulasi. Itu Pak. Lebih efektif mana Pak? Disentil apa dikasih bonus Pak? Artinya di penalti atau dikasih reward Pak? Dua-duanya harus seimbang Pak. Gitu ya? Harus seimbang. Tentu di suatu aturan kan pasti ada semacam reward and punishment seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya ada penegakan di permen tadi ya, permen 14 2021 terkait sertifikat itu ya, sertifikat standar kinerja energi minimum gitu ya. Itu nanti bisa ditegakkan misalnya dengan mengawasi produk-produk apa yang diwajibkan seperti itu, mandatori seperti itu. Jadi ada penegakan di situ. Oke. Gitu Pak. Clear. Thank you Pak. Pak Jimmy. Sekarang kita bicara konsep green building dari sisi arsitek Pak. Sebenarnya dari sisi arsitektur Pak ya, untuk bicara green building, apa sih Pak yang harus diperhatikan Pak? Apa kriterianya gitu loh Pak? Artinya kalau dari sisi arsitek kan yang tadi saya sampaikan 5 hal tadi. Ya. Tentunya ke-5 hal tadi dimasukkan agar kita mencapai 4D Pak. Apa tuh Pak? 4D itu pertama dekarbonisasi, Dekarbonisasi, kemudian desentralisasi, desentralisasi, decreasing use, jadi, decreasing, mengurangi penggunaan pemakaian, oke. air, energi dan sebagainya. Dan yang kelima digitalisasi. digitalisasi. Kembali lagi digitalisasi ya Pak. Jadi artinya kalau kita bicara green tentunya kan nanti akan mengarah ke net zero dan ke smart building. Itu urutannya. Jadi artinya dengan demikian arsitektur bangunan gedung tidak akan luput dari kemajuan digitalisasi kalau kita mau menuju building for the future. Itu saya. Clear Pak. Tadi di bawah kita sempat bicara mengenai 3 kriteria ya Pak ya. Mungkin di luar konteks pertanyaan, coba menarik untuk kita semua tahu Pak. Ada yang disebut green, net zero, dan yang paling atas smart ya Pak ya. Smart building. Gitu ya. Diurai sedikit aja Pak, buat teman-teman semua tahu nih Pak. Apa Kenapa? itu, diurai sedikit Pak mungkin Pak. Apa itu Jadi- net zero, apa jadi itu green dan begini, sebagainya. Silakan Pak. Kalau green building itu belum tentu net zero. Oke. Jadi kalau net zero itu pasti sudah menggunakan konsep efisiensi energi, baru bisa net zero. Nah tapi net zero itu belum tentu jadi smart building. Karena untuk jadi smart building ada 8 parameter yang diantaranya penggunaan teknologi, digitalisasi lagi. Oke. Thank you Pak. Pak Eka, cerita sedikit Pak. Bapak sudah jalanin bisnis energi baru terbarukan kalau saya nggak salah dari tahun 2019 ya Pak.
betul ya? Kurang lebih 2,5-3 tahun Pak. Challenge-nya apa Pak untuk memboost lagi Pak? Supaya adoption-nya makin tinggi di market kita Pak. Ya, kalau misalnya kita ngomongin challenge-nya emang sebenarnya berbeda-beda Pak ya, dari 2019 sampai sekarang gitu ya. Kalau memang di awal-awal itu paling banyak itu sebenarnya memang edukasi Pak. Jadi edukasi dari masih banyak lah sebenarnya pelanggan-pelanggan kita, customer-customer kita yang nanya, oh solar panel itu kan tergantung matahari. Kalau misalnya nanti awannya lewat, nanti saya punya lampu kedap-kedip dong, AC-nya saya mati dong gitu kan. Nah itu di 2019 tuh saya masih banyak pertanyaan seperti itu. Alhamdulillah kayaknya sekarang udah mulai berkurang, tapi masih ada Pak gitu kan. Itu yang yang mungkin tren yang paling utama yang saya lihat gitu kan. Jadi itu challenge pertama yang edukasi gitu ya. Edukasi ya. Memang karena jujurnya susahnya kalau kita lihat di Indonesia ini kan baru total 200 megawatt ya solar panel yang terpasang. Total terpasang 200 megawatt. Total terpasang seluruh Indonesia Masih dari kecil tahun sekali, Pak. 1970. Ya. Kecil sekali. Sedikit sekali sih Pak, itu kalau di compare sama dunia. Setengahnya itu- Suri Daya, bukan? Setengahnya Suri Daya. Ya, hampir bisa dibilang seperti itu Pak. ya. Ya, tapi memang kalau kita lihatin memang challenge-challenge sebenarnya yang edukasi. Kedua sebenarnya tentang financing. Apa, Pak? Sorry, financing. Oke. Karena solar panel itu bisa tergolong ya kita bisa bilang investasinya cukup bagus. Balik modal dalam 7 tahun, barangnya bisa bertahan 25 tahun. Jadi sebenarnya investasi yang cukup bagus Pak. Kita investasi 7 tahun, 25 tahun 7 tahun balik modal masih bisa tahan 25 tahun. Jadi masih ada cuannya ibaratnya ya 13 tahun lah gitu kan. Jadi 7 tahun balik modal itu Pak. Ya. Ini di sini ada building owner Pak, mungkin mau mendengar gitu kan, yang mau invest silakan ya Pak ya. Benar. 7 tahun balik modal. 7 tahun ROI-nya balik 70 modal. tahun. Benar. Wow. Benar. Nah, cuman 7 tahun balik modal itu to be honest, kalau misalnya kita ngomongin kelistrikan, biasanya orang pengennya 2 tahun balik modal, Pak, gitu kan. Jadi 7 tahun tuh tergolong panjang. Sehingga kita harus bikin skema zero capex dari customer. Jadi customer Zero itu capex. Customer nggak perlu invest di awal artinya. nggak usah invest di awal. Jadi kita yang investasi semuanya, customer ibaratnya bayar hanya dari performance-nya aja lah gitu istilahnya lah. Jadi dari guaranteed performance, selisih antara bayar ke grid atau PLN terhadap pemakaian dari solar panel itu sendiri. Gitu ya Pak? Benar, benar Dalam Pak. 7 gitu. tahun, quote unquote garanti balik modal Pak. Ya. Ini saya kayak jualan Bapak loh Pak, Kalau- hati-hati Pak. Iya, begitu Pak. Kalau misalnya dengan skema ini bukan 7 tahun balik modal Pak, dalam 0 bulan langsung balik modal. Oh Pak. iya betul. Karena zero capex ya kita Iya, ngomongnya. zero capex Pak. Clear, Gitu. clear, clear. Iya, Menarik Pak. makasih Pak. Pak, kembali ke Pak Didit nih Pak. Kita bicara mengenai konsep green building Pak. Banyak sekali Pak pemangku jabatan atau stakeholdernya Pak. Kira-kira apa lagi nih Pak yang kita bisa lakukan bersama supaya adoptionnya makin tinggi lagi gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Emang tadi lupa juga, kita sudah punya kewajiban untuk mengurangi emisi dan sebagainya. Bahkan kita juga sedang menyusun permen SDM tentang nilai ekonomi karbon. Nanti karbon bisa diperjualbelikan. Itu salah satu contoh ya, misalnya kalau kita pakai PLTS atap, dihitung dari pengurangan emisinya berapa, itu bisa ada nilainya seperti itu. Terus dua, ada kewajiban-kewajiban biasanya dari negara Eropa ya, kalau manufaktur itu harus dari listrik yang green, gitu Pak. Jadi mau nggak mau mereka akan mencari energi listrik yang berasal dari green. Kita juga sedang menyusun semacam undang-undang EBT gitu ya. Tapi ini lagi proses Pak, misalnya gimana ada semacam power wheeling dan lain sebagainya, gimana bisa mentransfer energi yang dari green itu ke pusat beban gitu ya. Sedangkan untuk gedung, tadi disampaikan kalau gedung sendiri, itu kan ada sertifikat tadi yang Ya, saya sampaikan. betul. Itu salah satu untuk mengakselerasi di mana green building itu tercipta dengan cepat gitu ya, dengan cepat. Dan bukan hanya gedungnya, tapi sumber energinya juga green gitu ya. Semuanya green. Gitu Pak. Oke, jadi dari energi, source of energy pun harus baru dan terbarukan itu, green energy ya. Menarik Pak. Terima kasih Pak. Pak Jimmy, kita bicara mengenai sustainability nih Pak. Sebenarnya seberapa penting sih Pak kita bicara mengenai gedung yang sustainable dan kita sebagai individu ini Pak, peran apa yang bisa kita lakukan Pak supaya bisa berkontribusi terhadap hal ini Pak? Sebetulnya begini, jadi meskipun pemerintah sudah membuat regulasi untuk mendorong quote and quote mewajibkan bagian
gedung dengan luasan tertentu menggunakan konsep bangunan gedung hijau. Ya, artinya kalau kita lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 16 2021 dan kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 21 2021 sudah jelas klasifikasi bangunan-bangunan. Kalau bangunan gedung negara pasti di atas 5.000 meter persegi pasti harus pakai konsep bangunan gedung. Tapi bangunan-bangunan swasta juga ada. Artinya untuk rumah sakit di atas 20.000 meter persegi dan sebagainya. Tetapi ketentuan ini tidak akan bisa berjalan kalau masyarakatnya tidak partisipatif. Betul. Artinya akhirnya keberhasilan bangunan gedung hijau ini bukan dari ratingnya, tapi dari perilaku kita. Jadi kalau perilaku kita sudah green, maka rating sistem itu tidak diperlukan lagi. Ya. Karena kita sudah dari lahir besar hidup dalam suasana green. Artinya dengan pemikiran bahwa kita merubah perilaku menjadi green itu dengan satu tujuan, memberikan anak cucu kita dunia yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wah, pesan moral yang penting dan juga sangat menggugah ya Pak ya, untuk kepentingan anak cucu kita di depan itu ya. Make sense Pak. Terakhir mungkin kembali lagi ke Pak Eka Pak. Kita masih bicara mengenai topik sustainability Pak. Bagaimana Bapak melihat Pak korelasinya, kontribusinya dari pemasangan solar panel, energi baru terbarukan terhadap sustainability itu sendiri Pak? Korelasi antara Korelasinya Pak, korelasinya, kontribusinya mungkin Pak. Seberapa penting sih sebenarnya Pak, kalau kita ngomong sustainability untuk memasang solar panel itu seberapa penting gitu loh Pak? Kalau misalnya dari pelanggan-pelanggan yang pasang solar panel udah pasti mereka mengedepankan sustainability gitu ya. Oke. Tapi jujur kata belum semua perusahaan di Indonesia itu melek terhadap hal ini dan bahkan even mencari gitu kan. Nah itu yang mungkin kerjaannya kita semua di sini ya untuk bantu menjelaskan ke mereka bahwa climate change itu benar nyata ada. Itu government kan juga sudah komit gitu bahwa kita ada Paris Agreement, kita ada komit untuk mengurangkan emisi karbon dioksida by 2025 gitu ya. Nah itu semua yang kita coba lakukan. Nah cuman to be honest with you Pak, kalau misalnya solar panel itu pemasangannya, as much as we can install, sekarang ini kita dengan regulasi sekarang ini Pak, jujur aja regulasinya itu kita mentok di palingan kita bisa kontribusi 20% dari itu udah paling pol banget. Pol Itu- banget 20%. Itu udah benar-benar ini karena kita kan nggak boleh ekspor istilahnya ke PLN kan, sehingga agak susah untuk dia aturin gitu kan. Nah padahal kalau misalnya di PLN kan sebenarnya kan dilihatin banyak rumah ya, banyak gedung, banyak rumah gitu. Siapa tahu ada satu orang yang lagi di rumah, satu orang lagi di kantor gitu kan. Nah, yang di rumah, yang lagi di kantor itu kan rumahnya tetap masih ada gitu kan. Dia bisa produksi listrik. Sebenarnya itu listrik yang dipakai di produksi itu bisa dikirim ke tempat dia di kantor gitu istilahnya. Nah konsep itu yang kelihatannya masih belum kita rangkul gitu di Indonesia. Nah itu konsep itu istilahnya itu virtual power plant gitu. Itu virtual grid di mana sebenarnya harusnya bisa energi kan bisa diproduksi di mana aja. Selama itu terkoneksi di grid harusnya bisa ditradingkan oleh each other sehingga persentase pemakaian listrik itu dari renewable energy bisa lebih tinggi. Nah itu yang sebenarnya kita mau coba push, cuman nggak apa kita ikutin aja regulasi yang ada. Tetap 20% penetrasi itu cukup besar kok sebenarnya kalau kita ngomong Indonesia ya. Karena Indonesia itu penetrasinya baru 200 megawatt dari total 60 gigawatt install capacity Pak ya. Jadi penetrasinya masih 0,07% Pak. Jadi 0,07% ke 14% aja udah gede banget gitu kan. Artinya kalau regulasinya sedikit dipoles, harusnya kontribusinya bisa lebih maksimal gitu Pak Eka. Bisa maksimal Pak banget. Eka ini sopan banget kalau ngomong. Iya Pak. Padahal lagi nangis dalam hati saya tahu itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa teman-teman semua kita sudah mendengar panelis hari ini lengkap kalau menurut saya. Dari sisi regulator hadir bersama kita, dari sisi asosiasi di ujung sana Pak Jimmy juga hadir bersama kita, dan Pak Eka selaku pelaku usaha di bidang energi baru terbarukan juga hadir bersama kita. Kita sudah mendengar dari rekan-rekan kita semua, para panelis yang luar biasa ini, betapa pentingnya green building harus diterapkan, kalau kata Pak Jimmy, untuk kepentingan masa yang akan datang, untuk kepentingan anak cucu kita. Dan juga kita bisa melihat bagaimana peran digitalisasi di satu sisi juga akan memboosting yang namanya adoption dari green building di Indonesia. Saya rasa demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Didit, Pak Eka dan Pak Jimmy
atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih.